Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lanjutan dari mata kuliah kita tentang statistika penelitian fokus dalam statistika deskriptif. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial tentang uji normalitas data. Dalam hal ini karena data yang saya gunakan adalah data tunggal, maka saya menggunakan uji Linford. Jadi uji normalitas itu banyak, boleh menggunakan aplikasi statistik, boleh juga menggunakan aplikasi SPSS atau aplikasi lain penunjang yang berkaitan dengan fungsi pencarian normalitas data. Jadi normalitas data digunakan sebagai prasyarat dalam penelitian diferensial atau mungkin penelitian regresi dari suatu data, atau mungkin syarat dari analisis selanjutnya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menggunakan aplikasi Excel saja ya, yang manual yang bisa digunakan oleh siapapun itu, karena mungkin sebagian orang tidak memiliki aplikasi SPSS, jadi saya menggunakan aplikasi Excel. Jadi fungsi daripada uji normalitas ini adalah untuk melihat sebaran frekuensi data, apakah dia tersebar normal atau tidak. Jadi syarat untuk analisis selanjutnya untuk data yang kita akan analisis uji statistiknya itu harus normal. Jadi dalam artian sebaran frekuensinya nanti adalah sebaran bentuk kurva parabola. Jadi seyogianya data itu adalah yang memiliki frekuensi terbanyak adalah data yang di tengah, sedangkan data di awal dan di akhir itu adalah frekuensinya adalah rendah atau yang bentuk parabola menanjak atau menurun. Oke, sekarang saya akan coba langsung ke sebuah data ya. Misalnya datanya adalah ini. Oke, sebenarnya ini data acak sebenarnya awalnya pertama, tapi langkah awal untuk bisa dilakukan uji normalitas dengan pendekatan Linford tadi adalah dengan mengurutkan data dari yang paling kecil ke yang paling besar. Misalnya datanya saya sebut dengan XI. Jadi data paling besar 19, data paling tinggi adalah ada pada 42 dengan jumlah data ada 26. Jadi jumlah datanya ada 26, sementara itu data paling tingginya adalah 42. Oke, 42 data paling tinggi, sedangkan data paling rendahnya adalah 19. Oke. Jadi pertama setelah langkah awal tadi ya, bahwa ketika ada data itu kita urutkan dulu dalam tabel X, urutkan dari paling kecil ke yang paling besar. Kemudian berikutnya kita hitung jumlah di bagian bawah, kemudian kita hitung rata-rata. Jumlah ini tadi boleh tinggal auto hitung di Excel, misalnya tinggal sama dengan sum, oke. Kemudian nanti tarik. Saya ulang di sini ya. Jadi sama dengan sum 2 kali, kemudian blok data yang mau dijumlahkan 36, enter. Oke, dapatnya 819. Kemudian cara menghitung rata-rata itu pakai average, jadi sama dengan average. Oke. Jadi 2 kali average, kemudian blok data yang akan kita hitung rata-ratanya. Oke, enter, itulah rata-ratanya. Kemudian berikutnya ada SD, standar deviasi. Standar deviasi ini kita pakai rumus ini lagi, sebagainya STDEV. Kita coba pakai STDEV sampel, STDEV ya. Kita klik 2 kali. Kemudian blok data X ya, kemudian enter. Oke, dapatlah jumlahnya, jumlah datanya, kemudian rata-ratanya, lalu kemudian standar deviasinya. Nah, data rata-rata dan standar deviasi ini kita akan gunakan dalam perhitungan selanjutnya. Nah, jadi pertama adalah kita akan menghitung ZI-nya. Oke. ZI itu dicari dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi ZI sama dengan XI kurang X rata-rata
per standar deviasi. Jadi kalau misalnya kita tahu ya bahwa rata-rata 1,5, kemudian standar deviasinya adalah 5,61. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke ZI untuk data pertama 19. Ini sama dengan boleh ya, jadi sama dengan kemudian data XI kurang XI ini sebenarnya bisa langsung diklik di sini sebenarnya. Jadi nggak bisa ya, jadi langsung klik aja. Jadi ini kan yang ada di sini itu adalah B6. Jadi klik dalam kurung dulu, baru kapital aja B6. Kemudian kurang B rata-rata. B rata-rata ada di mana? Kurang tadi ya, baru kemudian B rata-ratanya ini. Klik baru dalam kurung, kelas kurung ya. Kemudian kurang standar deviasi, bagi standar deviasi, Jadi silahkan klik standar deviasinya baru enter. Nah, dapatlah nilai dari ZI. Jadi di ZI ini kita dapatkan nilainya. Bagaimana misalnya supaya kita tidak hitung berulang kali di bagian ZI nomor 2, ZI nomor 3, nomor 4, nomor 5. Itu caranya adalah dengan kita menggunakan pola rumus Excel juga sebenarnya. Jadi misalnya ya, saya ulang di bagian sini. Jadi tadi sama dengan XI sama yang dalam kurung ya, dalam kurung. Nah, kemudian XI kurang X rata-rata. X rata-rata ada di bawah. Kemudian balas kurung bagi standar deviasi. Nah, ini adalah sama hasilnya ya. 2,23, 2,22 ini pembulatan, hanya dibulatkan ini karena sedikit. Nah, jadi kalau untuk angka kedua kita tinggal klik di bagian angka ini. Kemudian di sini di bagian ini kan ceritanya kita akan gunakan angka tetap di B33 dengan B34. Karena apa? Di rumus kedua juga menggunakan B33, B34 juga. Jadi kita pakai ini. Nah, jadi kita tulis selipkan di antara B ini dengan 33 itu adalah tanda dolar. Shift 4. Tanda dolar. 4 kayaknya kalau di semua keyboard kayaknya sama sih 4. Kemudian enter. Ini artinya kolom di bagian B33 dan B34 itu meskipun ditarik ke bawah, maka dia tetap tidak berubah. Kemudian kita tarik ke bawah sampai selesai di halaman di nomor 26. Hasilnya sama 1,872, 1,872. Jadi seperti itu caranya. Jadi boleh diulang di sini. Jadi misalnya ini saya kasih dolar. 4. Kemudian lagi di sini saya kasih dolar lagi 4. Kemudian enter. Nah, setelah itu saya tarik ke bawah. Tarik ke bawah sampai di kolom C26 dan inilah hasil datanya. Kita sudah dapat, itu adalah ZI-nya. ZI-nya sudah dapat. Nah, kemudian berikutnya adalah masih ada tahapan FZI. Nah, untuk FZI ini kita lihat di tabel F. Nah, jadi misalnya gimana tabel F ini? Misalnya angkanya adalah 2,23. Nah, 2,23 saya lihat di tabel saya. Ini saya punya tabel Z ya, tabel Z, maaf, tabel Z. Bisa lihat di tabel Z. Tabel Z itu ada dua sisi. Ada yang ada di sisi positif, ada juga di sisi negatif. Ini adalah sisi negatifnya dan ini adalah sisi positifnya. Nah, jadi misalnya tadi di angka di situ adalah min 2,23, berarti lihatnya adalah di tabel Z sisi negatif. Nah, min 2,23, silahkan dilihat mana min 2,23, min 2, kita hanya 2,5, 2,2, berarti dalam artian kita masuk di 2,2, kan 2,23. Nah, masuk di 2,2, kemudian 2,23. Nah, ini berarti ada di sini 2,23. Jadi kita ambil lurusnya 2,2 di sini, 3-nya lurus ke sini.
Oke, tiganya itu lurus ke sini 3. Oke, jadi adanya adalah yang ini 0,129. Kita cek sama enggak 0,29. Nah, betul 0,129. Berikutnya misalnya 1,34, min 1,34. Cari lagi. Mana min 1,3 tapi di area 4. Ini 0,0901, 0,0901 benar. Jadi silakan dicari data per data di tabel tadi ya. Nanti tabelnya saya upload di Drive, silakan di download untuk dipelajari. Jadi 1,34 sampai kemudian nanti berubah, ini negatif ya. Kalau ke positif itu cari lagi, misalnya 0,27 positif. Oke, berarti ambil sisi positif di bagian bawah 0,27. Nah ini 0,2 tapi di area 7 ini. Nah, berarti 0,6064. 0,6064 betul nggak? Betul. Jadi silakan dicari sampai akhirnya, sampai ke bawah, sampai selesai pada angka terakhir. Oke, itu cara mencari FZI-nya. Jadi dilihat di tabel Z. Berikutnya ada tabel SZI. Ya, SZI itu dicarinya menggunakan rumus berdasarkan frekuensi kumulatif. Oke, misalnya ini 19, data kita ada 19 X-nya, berarti dia hanya ada 1. Jadi kita harus buat tabel pembantu dulu. Kita harus buat tabel pembantu memudahkan kita menghitung SZI. Misalnya 19, jadi kita hitung frekuensi dulu, frekuensinya. Jadi misalnya 19, hanya ada 1. 24 ada 2. 26 ada 1. 26 ada 1. 27 ada 4. 27 ada 4. 28 ada 1. Nah, 30 ada berapa? 30 ada 3. 33 ada 4. Ada 4, 33. Kemudian 34 ada 5. Ya. 38 ada 3 dan 42 ada 2. Jadi kita tulis dulu frekuensi ini. 19 ada berapa? Jadi kita identifikasi angka yang sama itu berapa. Kemudian berikutnya tapi berdasarkan pada urutannya. Kemudian berikutnya kita hitung. Nah, 19 itu ada 1, kita simpan 1. Oke. Berikutnya 24 itu kan dia 2, tapi dia frekuensinya nanti 1 ditambah 2 sama dengan 3. 26 berapa? Di 26 berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. 27, 4 tambah 4 sama dengan 8. 28, 8 tambah 1, 9. 30 itu berarti 9 tambah 3, 12. Nah, 33 itu 12 tambah 4, 16. 34 itu 16 tambah 5 sama dengan 21. 38 itu sama dengan 21 tambah 3 sama dengan 24. Nah, 42 itu hanya 2, berarti 42 itu 24 tambah 2 sama dengan 26. Oke, jadi kita menggunakan pendekatan yang ini. Oke, pendekatan yang ini untuk kita jadikan sebagai dasar hitungan dalam SZI. Nah, jadi SZI itu misalnya ini. Oke, 1, ini kan 19 nih, hanya 1 dia. Dari nomor 1 jadi 1 per 26. 26 dari mana? 26 itu adalah dari jumlah data. Kalau jumlah datanya tadi adalah 30, berarti 30. Kalau hanya 26, ini kan hanya sampai 26 nih. Ini ya, 26 data. Berarti 1 per 26 tadi, data nomor 1. Oke, 1 per 26. Berikutnya, 24. 24 itu 3 per 26. Kenapa 3? Kita pakai frekuensi kumulatif ini. Ya, 3, 24 itu, untuk yang 24 itu berarti 3 per 26. Sama nanti hasilnya dia. Kemudian 26 itu hanya 1, tapi dia di 4. Berarti 4 per 26. Oke, 4 per 26. Berikutnya misalnya 27 itu ada 4. Ada 4 berarti dia frekuensi kumulatifnya adalah 8. Oke, ini frekuensi relatif ya. Ini frekuensi. Nah, ini frekuensi relatif. Oke, frekuensi absolut yang angkanya tetap, frekuensi relatif itu adalah hitungan dari frekuensi sebelumnya. Nah, kemudian tadi kan 27 adalah di
8 ya. Jadi 8 per 26. Tuh kan 8 per 26. Sampai berikutnya misalnya 38. Jangan. Misalnya 30 ini ya. 30 itu adalah 12 ya, betul kan? 12 per 26. Nah, sampai kemudian bagian akhir itu nanti dapatnya adalah frekuensi ke 26. 26 per 26 adalah 1. Oke, itu untuk menghitung SZI. Berikutnya adalah FZI dikurangi SZI. Nah, jadi FZI yang ini ya dikurangi dengan SZI. Nah, ini adalah bagian dari millivolts-nya. Nah, jadi misalnya 0,0129 kurang 0,0385 itu dapatnya ini. Nah, tapi ingat bahwa ini adalah sifatnya mutlak, jadi tidak ada minus di sini. Oke, karena dia mutlak jadi nggak ada minusnya. Nah, jadi dapatlah angka-angka ini. Nah, jadi E6 per D6 FZI yang dengan FZI data pertama, data kedua sampai data ke-26. Oke, bagaimana melihat data nilai millivolts-nya? Itu cara mencari nilai millivolts-nya adalah melihat angka tertinggi. Oke, dalam tabel FZI kurang SZI itu nilai tertingginya atau angka tertingginya angka apa? Jadi dari angka ini 0,09, 0,06, kemudian dapat 0,1. Berarti yang tinggi itulah yang merupakan nilai millivolts-nya. Ya, kemudian berikutnya kita akan coba bandingkan. Ini namanya adalah L hitung nih. Ini namanya L hitung. L hitungnya jadi ini ya sama dengan 0,1341. Itu adalah L hitungnya. Nah, kemudian dalam uji statistik selalu kita membandingkan antara L hitung dengan L tabel. Jadi L hitung kita adalah 0,1341, sementara L tabel misalnya pada ketelitian 1% atau pada ketelitian 5%. Misalnya sekarang saya ambil ketelitian 1%, artinya memungkinkan ketelitian 99%, artinya memungkinkan 1%-nya adalah keliru. Nah, jadi 1,974. Nah, jadi kemudian di sini kita lihat di L tabel, data kita adalah N-nya 26. Adakah L hitungnya berapa? Nah, kita lihat ada L tabel. Nah, di L tabel masalahnya adalah batas maksimumnya adalah 30. Kalau misalnya lebih dari 30 data kita, maka kita menggunakan rumus ini ya. Nilai ini dibagi dengan jumlah data. Jadi kan data kita ada 26. 26 nggak ada di sini, hanya ada 25 dengan 30. Pada kesempatan 1% ya, di atas ini 1%, 0,01 itu didapatkan kalau misalnya datanya 25 maka 0,2, datanya 30 adalah 0,18. Nah, data ini yang dua ini kita bawa di tabel hitung. Oke, jika tadi adalah datanya 30, maka L hitungnya adalah L tabelnya 0,87. Ketika misalnya L-nya 25, 0,2, tapi data kita adalah bukan 25 juga bukan 30, tapi ada di 26. Nah, caranya gimana? Kita gunakan analisis hitungan perkiraan. Jadi kita buat dulu L tabel 30 kurang L tabel 28. Jadi 0,187 dikurang dengan 0,2, dapatnya adalah minus 0,013. Kemudian kita menghitung selisih. Selisih artinya 30 dikurang 25 itu adalah selisih 5. Nah, jadi 0,013 ini kita bagi 5, dapatnya adalah minus 0,026. Sehingga kita dapatkan L26, nilai L tabel di 26 yaitu 0,1974. Dari mana? Yaitu kan gini, 25 ke 26 itu hanya naik 1. Jadi kita tambahkan aja dengan nilai yang ini. Jadi L25 0,2 ditambah dengan minus 0,026, dapatnya adalah 0,12129. Jadi ini rumusnya ditambah.
Nah, kemudian setelah itu dapatlah kita L tabelnya adalah 0,1974. Nah, kemudian kita bandingkan 0,1974 dengan L hitung. L hitung kita tadi adalah 0,1341. Jadi dari sini kita lihat bahwa L hitung itu kurang dari L tabel. Sehingga dikatakan bahwa data yang kita gunakan atau data kita adalah normal. Distribusinya distribusi normal ketika L hitung kurang dari L tabel. Nah, itu kesimpulan akhirnya, sehingga selanjutnya data ini kita bisa lanjutkan dalam tahapan analisis selanjutnya. Nah, yang perlu dipahami bahwa dalam tahapan analisis itu, utamanya uji statistik, satu variabel tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh variabel lain sebagai pembandingnya. Olehnya itu, maka kita perlu menguji satu persatu. Kita uji data X misalnya, kemudian kita uji lagi data satunya lagi, sampai akhirnya data-data semua data yang kita gunakan dalam uji statistik teruji, kemudian kita bisa gunakan selanjutnya. Ini adalah tahapan uji normalitas. Berikutnya nanti ada lagi uji homogenitas, tapi nanti kita pelajari dalam pertemuan selanjutnya. Demikian penjelasan kita untuk materi uji normalitas dalam uji statistik pada kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti file yang saya gunakan berupa file Excel dengan file PDF ini saya upload di Drive, saya sampaikan dalam link deskripsi di video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.